Dari sisi budidaya, asal komitmen aja, kegagalan hanya 5%. Kematian itu hanya 5%. Ini yang beda dengan tanaman lain ya. Contoh, tanam brokoli. Kalau gagal ya gagal semua. Padi, puso-puso semua, tidak panen sama sekali. Kalau ini setahun itu paling 5%. 5% itu busuk, itu yang nggak bisa dihindari. Kejadiannya bagaimana? Biasanya saat siang hari, suhu sangat panas, kayak gini nih, ekstrim. Tapi malam harinya hujan tiba-tiba. Karena asam sifatnya, ini suka busuk. Tapi tidak banyak. Tertinggi itu hanya 5% setahun. Dan nggak usah gusar, karena kita punya cadangan bibit yang banyak. Karena dia menghasilkan bibit yang cukup banyak. Ya. Jadi hampir pasti selama setiap tahun itu, ya udah panen terus-menerus. Tidak ada sepanjang komitmen ya. Komitmen itu artinya dirawat. Dirawat itu salah satunya yang paling urgen, merumput, ya, nyemprot, mupuk, itu. Nah, tinggal itu aja kok, hampir nggak ada yang problem kalau soal itu, ya, soal budidayanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, teman-teman dimanapun berada. Saya memperkenalkan diri, Marianto, salah satu founder dari Agro Mulia Internasional. Adalah satu perusahaan yang bergerak di bidang pertanian, terkhusus berbasis aloe vera, mulai dari hulu sampai ke hilirnya. Artinya dari budidaya hingga proses produksi, membuat turunan-turunan dari seluruh pasca panen aloe vera. Iya, saat itu di akhir 2018 kita ingin back to basic ya, karena dulu backgroundnya pertanian, tapi ingin betul menerapkan atau mengaplikasikan kegiatan pertanian yang betul-betul dikelola sendiri, mulai dari budidaya hingga hilirnya, hingga pasarnya. Saat itu kita mencoba mencari beberapa komoditas pertanian, ya. Kita analisa, ada perkebunan, ada tanaman pangan atau hortikultura, ya. Kemudian ada perikanan, peternakan, tapi kemudian mengerucut kepada salah satu komoditas yang kita lihat belum begitu pesat berkembang, ya, tapi punya nilai dari sisi analisa, ya. Itulah lidah buaya, ya. Alasan pertama, barangkali faktor usia, ya. Waktu itu saya pengen ada tanaman yang tidak membuat begitu susah ketika usia 50 tahun. Kita budidaya bisa panen setiap bulan, berumur panjang, ya. Tapi ternyata di balik itu punya value, punya harga yang sangat stabil yang kita ketahui dari beberapa sumber, karena kami belajarnya jauh, Pak, ya. Baik dari Jogja sendiri, Jawa Tengah sampai ke Jawa Barat. Nah, bahkan bolak-balik kita ke Jawa Barat untuk mendapatkan informasi valid tentang lidah buaya, ya. Ini yang barangkali menjadi alasan kami yang kita mulai sejak akhir 2018 dan kita tekuni hingga saat ini, 2024 ini. Iya, jadi pertama kita melihat di beberapa pasar-pasar modern di Yogyakarta utamanya, ini kita melihat komoditas lidah buaya atau jenis lidah buaya, bagian dari suplai beberapa produk sayuran, salah satunya lidah buaya. Ini datangnya dari Jawa Barat malah, ya. Saat itulah kita pikir jadi peluang, ya. Nah, tapi ternyata ketika sudah panen itu tidak begitu saja bisa diterima, ya. Harus tahu betul sejarah mulai dari pengolahan lahan, ya. Karena mereka menerapkan bersertifikat organik, sehingga itu yang harus kami tempuh. Tapi alhamdulillah 5 bulan setelah mulai panen, ya, kita sudah mulai diterima, dan sejak saat itu, tepatnya April 2020, kita sudah mulai menjadi supplier di seluruh supermarket se-Jogja,
ya. Kemudian di tahun keduanya se-Jawa Tengah, dan sekarang udah ke se-Jawa Timur juga, ya. Iya, kalau hanya mengandalkan pasar modern atau supermarket tadi terbatas, ya. Kita sesuai PO, ya. Tapi ternyata yang kita gali lebih dalam tentang produk-produk turunannya, ya. Banyak sekali produk turunan lidah buaya digunakan untuk farmasi dan kosmetika. Nah, ini yang kemudian kami kembangkan, menggandeng beberapa praktisi dari perguruan tinggi, ya, di UNY, ya, ada Nani, kemudian sekarang bahkan salah satu tim kami yang masuk bergabung di AMI ini dari ITNY, mantan dekan di ITNY. Sekarang beliau yang memproduksi produk-produk turunan kami dalam bentuk liquid yang nanti bisa dilihat dan gel. Nah, ini baru saja juga kita sudah dapat kontrak juga, kita menandatangani MOU, akan kirim ke Amerika, Pak, ya. Beberapa, ada 4 macam produk turunan, demikian, Pak. Iya, beda, ya. Jadi sebenarnya yang paling banyak variannya adalah pengolahannya, ya. Kalau raw saja, kita contoh aja ya, di tempat lain seperti Pontianak itu bisa mengeluarkan sampai 500 ton per bulan, itu dalam bentuk raw, ya, keluar, ya, karena ini pendahulu kita, ya. Tapi di kita, karena tadi kita belum melihat belum ada yang menangani serius di Jogja, ini yang kami mulai, ya, ini yang kami mulai. Jadi turunannya yang lebih banyak punya value, gitu ya. Iya, jadi untuk produk turunan pertama yang kami kembangkan di 2021 akhir, 2020 akhir maksudnya, itu baru Nata de Alu, ya, untuk minuman, ya. Dan sejak saat itu alhamdulillah kita sudah punya beberapa pelanggan, ya. Nah, kemudian terutamanya di awal 2023, teman-teman dekat kita yang mengenal, ya, yang punya ide gagasan bergabung, lalu mencoba mengembangkan lebih luas lagi. Nah, itulah jadilah produk dalam bentuk liquid yang manfaatnya luar biasa, ya. Salah satunya bisa untuk meregenerasi sel yang rusak, memperbaiki sel beta pankreas, ya, untuk pengobatan jantung koroner, stroke, ya. Nah, ini dari pengalaman orang-orang yang menggunakan, kita himpun data ini dan terbukti benar. Akhirnya kami mewujudkan produk ini, ya, liquid ekstrak yang kita destilasi. Kemudian turunannya lagi dalam bentuk gel yang bisa kita gunakan untuk pelembab, ya. Kemudian kita buat sabun juga, sabun cuci piring. Kan banyak ibu-ibu yang sensitif, ya, terhadap beberapa bahan soda. Ketika ditambahkan lidah buaya, ini sudah banyak sekali teman-teman yang menggunakan produk kita, ini terbebas dari eksim, ya. Jadi aman, tidak gatal tangannya. Iya, selama 6 tahun berjalan ini, ya, ini tahun ke-6 kita dapat menyimpulkan ternyata dari sisi jenis tanah, untuk mendapatkan kandungan mineral yang terbaik dalam tanaman kita, yang wujudnya nanti dalam bentuk fitofarmakanya, itu tanah lempung, ya. Jenis tanahnya dulu, tanah lempung. Yang kedua itu tanah gambut seperti di Kalimantan. Kemudian tanah PMK, potsolit merah kuning, di beberapa tanah-tanah perkebunan, sawit, karet itu bagus juga, ya. Nah, yang paling rendah produktivitasnya tanah lahan berpasir. Makanya kami tidak mengembangkan di Sleman Utara yang lahannya berpasir, ya. Itu dari jenis tanah. Dari sisi kondisi, ya, kondisi yang harus dipersiapkan lagi, tidak bisa terlindungi, ya. Jadi harus terbuka full dari pagi sampai sore, full sinar matahari. Jadi kalau full itu kita bisa mendapatkan performa kualitas tanaman yang baik. Ketiga, harus terbebas dari air irigasi umum maksudnya, yang biasanya banyak tercemar beberapa pestisida dan kimia lainnya, kan gitu. Kemudian yang keempat, tentunya untuk kemudahan kita beroperasi di lahan kita, tentunya harus
akses jalan masuknya dekat ya. Ini jadi satu pertimbangan. 100% kita tidak boleh ada satu pestisida, pupuk kimia, tidak boleh. Jadi semuanya bahan alam yang ada di lahan kita sendiri, ditambah dengan jaminan bahwa kalau pupuk kandang alami ya. Nah, bahkan kita memelihara kambing sendiri untuk mendukung itu ya. Salah satunya pupuk kandang, kemudian ada tambahan itu pupuk kandang kita gunakan setahun itu 2-3 kali susulan ya. Nanti tandanya ada kalau sudah mulai agak kempes, agak lembek, itu butuh dia tambahan, kita supply ya. Kedua, kita buat POC sendiri, pupuk organik cair sendiri. Semuanya dari bahan alam di sini ditambah bahan-bahan organik lainnya ya. Kita fermentasi hanya seminggu, tapi kita bisa gunakan bertahun-tahun ya. Hemat sekali, itu kita semprotkan setiap 1 minggu sekali ya. Kalau umur tanaman itu bisa sampai 20 tahun. Tapi itu sangat tergantung dengan kondisi lingkungan ya. Kan ada organik nih A, B, C, tingkat polusi di sekitar lahan ya. Kemudian jenis lahan tadi. Nah, tapi di sini kita prediksi ini antara 14 sampai 15 tahun bisa bertahan. Kalau yang ini tadi yang kayak Bogor, pegunungan itu yang jauh dari pabrik itu bisa 20 tahun ya. Oke, setelah tanam umur 1 tahun, ciri fisiologinya sudah mulai berbunga, ini sudah bisa dipanen. Dan itu terus setiap bulan bisa 2 kali kita panen ya, selama waktu tadi ya, 15 sampai 20 tahun tadi. Dari sisi budidaya, asal komitmen aja, kegagalan hanya 5%. Kematian itu hanya 5%. Ini yang beda dengan tanaman lain ya. Contoh, tanam brokoli. Kalau gagal ya gagal semua. Padi puso-puso semua, tidak panen sama sekali. Kalau ini setahun itu paling 5%. 5% itu busuk, itu yang nggak bisa dihindari. Kejadiannya bagaimana? Biasanya saat siang hari, suhu sangat panas, kayak gini nih, ekstrim. Tapi malam harinya hujan tiba-tiba. Karena asam sifatnya, ini suka busuk. Tapi tidak banyak. Tertinggi itu hanya 5% setahun. Dan nggak usah gusar, karena kita punya cadangan bibit yang banyak, karena dia menghasilkan bibit yang cukup banyak ya. Jadi hampir pasti selama setiap tahun itu ya udah panen terus menerus, tidak ada sepanjang komitmen ya. Komitmen itu artinya dirawat itu salah satunya yang paling urgen, merumput ya, nyemprot, mupuk itu. Nah, tinggal itu aja kok, hampir nggak ada yang problem kalau soal itu ya, soal budidayanya. Ya tadi yang seperti, dan ini udah terbukti kita ya. Kalau tanaman lain kalau gagal ya gagal beneran, 100% tidak bisa panen gitu. Ini tidak, tetap ada panen gitu. Jadi idealnya dalam 1 hektar ya kita hitung, itu populasinya sekitar 10.000 sampai 11.000. Kok ada sekitar itu? Karena kita butuh kadang-kadang kalau lahannya bersebelahan dengan lahan-lahan konvensional, nah itu kita harus kurangi. Pinggirannya harus kita tanami tanaman buffer. Buffer itu adalah penahan atau penjaga dari radiasi radikal bebas dari sekitar kebun ya, atau kontaminasi. Orang lagi nyemprot, dia lengketnya ke tanaman-tanaman buffer dulu, tapi menghasilkan. Contoh pepaya, ini buffer. Jadi bukan sekedar tanam saja, tapi ini buffer ya, untuk sebelum masuk ke lahan utama dia sudah tertahan di sini, bunga-bungaan. Nah, itu bisa 10.000 kalau banyak buffer ya. Nah, untuk teknis penanaman, bedengan dibuat lebar 80, panjang sesuai ukuran ya. Panjang sesuai ukuran, sesuai kontur ya. Kemudian jarak 120 meter bedengan, antar bedengan 80 ya. Kemudian jarak tanam di bedengan antar tanaman itu 70, antar barisan, nah dia kan ada 2 baris tuh, itu 80, 70 kali 80 ya. Dan ditanam bukan simetris tapi zigzag ya, agar kanopinya tidak bertaut, tidak bertemu, sehingga longgar. Nah, ini
memberikan kebebasan. Nah, dengan ukuran ini tadi persis, kalau punya lahan 1000 meter butuh 1000 tanaman. Kalau punya lahan 1 hektar butuh 10.000, ya. Demikian teknisnya. Kalau kemudian ada pertanyaan gini, Pak. Saya punya lahan nih, persawahan, yang memang berada di area persawahan produktif gitu kan. Saya punya lahan yang berada ternyata di tengah-tengah gitu. Itu bisa nggak sih Pak kalau untuk dimanfaatkan untuk lidah buaya? Maksudnya kiri kanan ya nanti umum ada padi, kita nanam di tengah-tengahnya lidah buaya gitu. Prinsip bisa, yang penting bisa dikeringkan. Artinya ketika ada air yang mengalir di sekitar sana, bedengan harus tinggi, ya. Artinya jangan sampai tergenang air seperti sawah ya. Kedua, lindungi lahan kita dengan tanaman-tanaman buffer tadi, tanaman pelindung. Contoh, sekitar pematang kacang-kacangan, bunga-bungaan, pembatas. Jadi ketika ada kontaminasi, orang nyemprot, dia terlindungi, ya, nempel ke tanaman-tanaman buffer tadi. Aman, itu bisa dinyatakan 100% tadi. Hama yang paling utama, terutama di daerah yang banyak buah, ya, pohon buah, itu lalat buah. Sama ulat bulu, ya, ulat, ya. Tapi ini mudah menanganinya. Kalau yang lalat buah ini agak kesulitan, sehingga kita harus menghindari salah satu pemilihan lahan jauh dari tanaman-tanaman pengundang lalat buah. Mangga, salak, jadi harus jauh. Jauh itu ya, ini ada mangga, ada pakel, tapi kan jauh. Dia tidak menyerang ke lidah buaya, ya. Kedua, menangani ulat bulu, kita pakai pestisida alami. Hanya dengan jeruk nipis sama kemangi, ya. Kita blender, nanti airnya kita ambil, air blenderannya itu 250 cc untuk 1 tangki. Itu insya Allah hama-hama bisa hilang itu. Iya, ada 5 ya yang kita produksi sampai hari ini, ya. Pertama ada liquid extract, ada sabun cuci piring, ya, ada gel, ada nata, ada fresh care, ya, ada fresh care. Jadi ada satu restoran yang cukup ternama di Yogyakarta ini, itu natanya seminggu habis 80 kilo. Itu satu orang yang menangani. Itu tim plasma kami atau petani plasma kami yang khusus membuat nata dan suplai ke sana 80 kilo kali 35.000. Jadi dia dari nata saja dia bisa dapat hampir 10 juta sebulan. Dari nata saja. Jogja ini baru mulai ya, Pak ya. Baru mulai. Kami belum mau lebih tinggi dari harga Jawa Barat. Naik Jawa Barat udah 6.000, kita masih pengambilan 4.000. Tapi itu udah di atas break even point. BIP-nya 1.500 saja udah menguntungkan. Iya, dan itu stabil, tidak pernah turun. Belum pernah turun seperti komoditas lain. Cabai harga hari ini beda dengan besok. Kalau ini tetap, selama 6 tahun ini tetap, ya, cenderung mulai naik pelan-pelan, ya. Ketika kita nanti sudah mulai Nah, kalau yang turunannya tadi, contoh nata itu sekilonya 35.000, ya. Itu kalau mengolah dari daun segar ke nata itu bisa punya keuntungan 200-300%. Ya. Itu makanan sehat. Minuman sehat. Jadi besok kalau yang mau ramping, obesitas, minum 3 gelas sehari 3 bulan, insya Allah akan membentuk tubuh ideal, ya. Karena dia punya kandungan fitofarmaka yang baik sekali. Nah, itu kan lebih ke daging segar jadinya. Nata itu, ya. Nata de alu ya. Beda dengan yang satunya lagi kan gitu. Nah, itu. Ya, monggo nanti teman-teman mengkonversi dengan coba komunitas lain. Minimal kalau sekarang itu kita minta 2.000. Mudah-mudahan dengan 2.000 meter setiap bulan bisa punya gaji 4 juta rupiah. Layak tidak itu? Nah, itu aja dipertimbangkan. Rutin setelah 1 tahun tadi bisa menikmati sekitar 4 juta rupiah per bulan. Monggo dibandingkan dengan tanaman lain, ya, silakan. Ada 2 kami yang kembangkan. Sebenarnya secara komersial di dunia ada 3 dari 200 jenis, ya. Ada
alusinensis yang paling banyak sedang kita kembangkan. Ada alubarbadensis, itu yang bagian atas, itu khusus kosmetika dan farmasi, ya. 2 ini saja. Satu lagi yang banyak berkembang di Afrika, ini yang verok. Ini kita belum mengembangkan, karena ini untuk farmasi saja, kan gitu. Jadi 2 macam itu yang kita kembangkan. Bisa sama, kan medianya sama. Sama-sama tanah lempung dimasukkan, ya. Sama-sama dijemur gitu loh, ya, bukan di tempat lindung tadi. Perlakuan SOP-nya sama, malah kontrolnya lebih bagus dalam jumlah sedikit ya. Nah, jumlah besar ya nggak bisa kan, semuanya dipotin eman-eman gitu lahannya kan gitu. Jadi gitu, bisa. Memang, ya? Oh, banyak yang hidup dengan hanya 500 pot kok. Oh, di Depok itu bisa dapat 1,5 juta sebulannya. Contoh gitu kan itu. Banyak, nah, itu tinggal kita mau menggalinya lebih jauh. Oh iya, tadi kita lupa menyampaikan alamat kita ya. Alamat kita di Jelegongan, Margodadi, Seyegan, Sleman, ya. Jadi Pedukuhan Jelegongan, ya. Nah, nanti kami masih membuka kesempatan untuk kawan-kawan bekerja sama dengan kami dalam bentuk menjadi plasma kami secara mandiri, ya. Dengan komitmen menanam di lahan minimal 2000 meter persegi atau 2000 pohon, dan itu dituangkan dalam bentuk MOU. Kami yang terima hasilnya, yang speknya masuk, ya. Ada ukuran speknya cuma 320 gram kok kalau Jogja ini. Kalau Jawa Barat itu minimal 600, ya. Kita segitu aja cukup, ya. Nah, nanti bisa hubungi ke nomor kami 0812 9090 2284.